disampaikan. Kalau teman-teman ingin melakukan share screen mungkin atas catatan-catatan ringkasnya, saya juga mengizinkan. Izin berpendapat, Mas. Oke, Iswan. Oke, Iswan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Dari bacaan artikel yang telah saya baca semalam, yang saya tangkap pada awalnya konsep dari sustainable tourism ini itu dianggap sebagai sebuah konsep yang kontradiksi atau berlawanan kutub dengan konsep mass tourism. Sustainable tourism ini pada awalnya itu diidentifikkan dengan skala pariwisata yang lebih kecil, misalnya itu wisata alternatif. Bahkan pada titik ekstremnya, para penganut dari konsep awal sustainable tourism ini ingin menggantikan secara total mass tourism menjadi skala pariwisata yang lebih kecil. Singkatnya, pada awalnya sustainable tourism ini itu adalah pariwisata yang lebih kecil, pada skala yang lebih kecil. Namun kemudian beberapa ahli tidak setuju dengan konsep awal sustainable tourism ini. Mengapa? Karena konsep ini tidak memperhatikan perspektif lain dari definisi sustainable tourism itu definisi sustainable development itu sendiri, pembangunan berkelanjutan. Konsep ini juga dianggap sebagai sebuah solusi mikro, yaitu sustainable tourism-nya sendiri yang ditawarkan pada permasalahan mikro, permasalahan yang lebih besar, yaitu pariwisatanya sendiri. Karena pariwisata itu adalah sebuah fenomena yang kompleks dan dinamis. Sedangkan konsep awal dari sustainable tourism ini mengasumsikan pariwisata sebagai homogenitas dan kesederhanaan. Selain itu, konsep pariwisata berkelanjutan ini itu benar-benar ingin menggantikan mass tourism dan dianggap tidak logis. Seperti itu. Karena itulah beberapa lama saat kemudian dibuatlah pemahaman baru tentang sustainable tourism sebagai tujuan yang harus diupayakan pada semua jenis pariwisata. Tidak hanya pada pariwisata dengan skala kecil, tetapi juga pariwisata pada skala yang lebih besar. Karena kenapa? Tidak selamanya mass tourism itu buruk. Jika memang sesuai dengan daya dukungnya atau carry capacity suatu destinasi wisata ataupun fasilitas-fasilitas pariwisata, terus peraturan-aturan yang bisa lebih ramah lingkungan, menurut saya itu mengarah kepada sustainable tourism. Oke, terima kasih Iswan. Nah, itu tadi dari Iswan, teman-teman. Karena kita daring, saya nggak bisa untuk mengajak teman-teman give him applause gitu. Tapi well done, good job Iswan, sudah coba untuk memahami apa yang ada di artikel tersebut. Meskipun saya ada beberapa catatan, tapi itu akan saya sampaikan di akhir sebagai summary aja kita bareng-bareng. Lalu ada teman-teman yang lain yang mungkin ingin menyampaikan atau justru menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Iswan. Izin menambahkan, Pak. Oke, silakan Asti. Ya, tadi seperti yang disebutkan oleh Iswan bahwa dalam jurnal tersebut dijelaskan adanya perbandingan antara pariwisata massal dan pariwisata berkelanjutan. Dan bahwa posisi keduanya saling berlawanan. Akan tetapi saya juga membaca di lembar terakhir mengenai kritik sebelumnya terhadap pemahaman mengenai keselarasan keduanya, seperti contohnya pembangunan pariwisata berkelanjutan juga dapat mengakibatkan sebuah permintaan untuk mengubah pariwisata massal ke bentuk yang lebih berkelanjutan, sehingga pariwisata massal dan pariwisata berkelanjutan dapat dilaksanakan dengan selaras gitu Pak. Jadi keduanya dapat dilaksanakan sehingga pariwisata dapat
berkembang dengan baik dengan adanya kedua konsep tersebut, Pak. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Asti. Mbak Asti melengkapi ya, kalau di bahasa saya melengkapi apa yang disampaikan oleh Iswan, lebih ke arah alignment, penyelarasan seperti itu. Oke, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Itu tadi dari Mbak Asti, kemudian tadi di awal dari Iswan. Oke, ini Mbak Anur Khairunisa izin menyampaikan via chat room karena sedang flu. Oke, saya bantu untuk mengartikulasikan secara verbal mungkin ya. Oke, menurut Mbak Anur, mass tourism menyebabkan destinasi mengalami beban yang berlebihan sehingga menjadi destruktif, menimbulkan kerusakan dan menjadi tidak dapat sustainable. Ada 4 konsep sustainable tourism. Pertama, mass tourism menjadi penghalang terwujudnya sustainable tourism. Seperti pada gambar, menunjukkan kutub berlawanan yang distereotipkan menjadi baik dan buruk. Oke. Kemudian kedua, mass tourism bisa saling berpengaruh dengan mass tourism atau menjadi lebih fleksibel. Sustainable tourism memanfaatkan infrastruktur, transportasi, dan sistem reservasi mass tourism. Namun kerangka ini dikritik karena terlalu sederhana dan tidak praktis untuk pariwisata sebagai satu dinamika dan fenomena yang kompleks. Oke, ketiga, sustainable tourism by movement advocated. Pariwisata berskala besar memiliki kekuatan yang dapat digunakan untuk keuntungan, memiliki marketing, komunikasi, dan peluang kontak dalam jumlah besar. Secara aktif mendorong minat dalam sustainable tourism. Fokus pendekatannya pada lingkungan fisik atau ekologis, dengan penekanan dalam manajemen lingkungan dengan menggabungkan TikTok seperti audit lingkungan terhadap produk hingga penilaian dampak lingkungan. Keempat, konvergensi. Sustainable tourism menjadi tujuan dari seluruh pariwisata terlepas dari skalanya. Fokus pada implementasi pengetahuan mengenai sustainable tourism agar tujuan akhirnya pun sustainable. Mencari kemajuan dari proses pengembangan ide-ide dalam interpretasi mereka sendiri dan adaptasi ide-ide yang ditemukan pada orang lain. Sehingga terbentuknya konvergensi menuju sustainable tourism. Oke, jadi kalau dari Mas Iswan dan Mbak Asti, Mbak Anur punya satu penjelasan yang berbeda. Mbak Anur coba untuk mengkategorisasikan dalam artikel itu ide pokok mengenai sustainable tourism itu perdebatannya seperti apa. Oke, sepertinya Mbak Anur berangkat dari abstrak. Di abstrak itu jelas sekali teman-teman ada 4 cara pikir perdebatan dari pemahaman mengenai sustainable tourism. Dan di sini sudah disampaikan. Pertama berlawanan, kedua saling berpengaruh, ketiga itu sustainable tourism sebagai movement, kemudian keempat konvergensi. Oke Mbak Anur, terima kasih sekali. Good job. Ada lagi teman-teman? Silahkan yang ingin menyampaikan pendapatnya. Izin menyampaikan pendapat, Mas. Oke, Mbak Dina Putri. Mungkin ini belum disampaikan dari teman-teman, namun saya meng-highlight ini, Mas, dalam jurnal yang ditulis oleh Jackie Clark tentang kerangka pengembangan pariwisata tadi. Saya mendapatkan penjelasan bahwa pariwisata berkelanjutan bukanlah suatu karakteristik, melainkan tujuan yang harus dicapai dalam industri pariwisata. Nah, dari gambaran umum kerangka kerja tersebut menunjukkan membentuk posisi 2 pasang begitu, Mas. Jadi yang polar opposite dan continuum tadi menganggap pariwisata berkelanjutan sebagai kepemilikan saat ini dari skala pariwisata tertentu. Dan yang pasangan kedua yaitu movement dan konvergensi itu menganggap bahwa fenomena pariwisata berkelanjutan itu sebagai tujuan yang harus diperjuangkan. Seperti itu. Oke, berarti Mbak Dina lebih menyoroti pada posisi ideologisnya, kalau di bahasa saya seperti itu teman-teman. Jadi dari 4 klasifikasi yang tadi coba dikemukakan oleh Mbak Anur, kemudian coba dielaborasikan lebih lanjut ke 2 posisi ideologis, yaitu polar opposite dan kemudian
kontinum menjadi satu kesatuan kalau diinterpretasi saya dari apa yang Mbak Dina tadi sampaikan. Kemudian yang kedua adalah movement dan juga konvergensi yang mengatakan kalau ya itu sustainable tourism sebagai hal yang harus diperjuangkan atau dikonstruk. Kira-kira seperti itu ya Mbak Dina ya? Iya Mas, betul. Oke, terima kasih Mbak Dina. Good job. Ada lagi silakan teman-teman. Ini sudah ada 4 teman kalian yang memanaskan bahasan kita pada pagi hari yang kalau di Jogja mendung, bahkan gerimis. Silahkan ada lagi. Ada Izwan, ada Mbak Asti, Mbak Anur. Mbak. Oke, Mas. Panggilannya siapa ini? Mas Heris aja. Heris. Oke, Mas Heris. Kayaknya background-nya Kak Eka Mandalika kayaknya. Oke, silahkan Mas Heris. Ini sedikit menambahkan mungkin dari teman-teman juga yang tadi sudah menjawab, Iswan, Anur, sama Asti, kemudian ada Dina juga. Jadi pariwisata berkelanjutan itu merupakan bentuk yang bisa atau suatu pergerakan yang sudah memiliki situasi sendiri yang bisa mengontrol secara dinamis untuk bisa merubah semuanya yang bisa menjadi perubahan yang bisa perubahannya itu memiliki keberlangsungan yang bisa ditempatkan di situasi-situasi tertentu, terutama adanya karakteristik dan situasi yang menyebabkan semuanya bisa berjalan dengan sesuai dengan pola atau rute yang telah disesuaikan menurut para ahli-ahli yang saya baca di artikel tersebut. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Heriswan memperkaya cakupan bahasan kita. Kalau Mas Heriswan lebih menyoroti prasyarat dari sustainable tourism itu juga membutuhkan karakteristik atau sifat-sifat dasar tertentu, kira-kira seperti itu. Oke, ada lagi silahkan teman-teman yang lain. Kalau teman-teman mau bilang, Mas, saya tidak setuju dengan artikelnya, it's okay, nggak masalah. Delvian Intan, ya. Iya, Mas. Jadi, saya beranggapan kalau misalnya adanya mass tourism dan adanya opposite polarnya dari mass tourism sama pariwisata berkelanjutan itu menimbulkan keberagaman. Kayak misalnya, jadi pada awalnya pariwisata berkelanjutan itu kan diperjuangkan agar tidak terjadi masalah-masalah yang biasa terjadi dalam mass tourism. Maka kan akan dibentuk konsep dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan tersebut. Namun dalam pengembangannya kan akan membutuhkan infrastruktur, transportasi, akomodasi, dan lain-lainnya juga. Dan hal tersebut dapat kembali membentuk mass tourism, karena kayak why not gitu, kalau bisa dikembangkan, kenapa enggak gitu kan. Kalau misalnya seperti kata Isman tadi, semuanya memadai untuk mass tourism. Nah, dalam pengembangannya itu, dalam perubahannya pariwisata berkelanjutan ke mass tourism itu tadi nanti akan menimbulkan masalah baru, dan itu kalau terjadi masalah kan stakeholder dan orang-orang akan memikirkan solusinya seperti apa. Nah, solusi nanti itu akan menjadi kayak kedepannya kalau misalkan ada masalah seperti ini lagi bisa dijadikan acuan gitu. Jadi kayak pariwisatanya nanti bisa jadi lebih beragam karena adanya masalah dan solusi yang udah dicetuskan. Itu Mas, makasih. Oke, terima kasih Mbak Delvian. Saya coba men-sum up yang disampaikan Mbak Delvian. Kecenderungannya lebih ke ini ya Mbak, lesson learn gitu. Jadi pembelajaran dari basis praktik kira-kira ya. Ketika ada salah, terus kemudian ada acuan, ada penyesuaian dan lain sebagainya, maka itu akan menjadi satu presiden benchmark baru gitu, kira-kira seperti itu ya. Iya, Mas. Halo, Mbak. Oke. Mas, ya. Oke, terima kasih Mbak Delvian. Oke, Iya, Mas. Oke.
Oke, itu tadi dari Mbak Elvian Intan. Good job. Bahkan saya juga tidak kepikiran teman-teman bisa interpretasikan sampai sejauh itu. Ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Silahkan. Sudah ada berapa ini? 6 mahasiswa yang dari apa yang disampaikan tentunya membaca artikelnya. Mungkin kalau nggak membaca terus menyampaikan kan juga nggak mungkin. So, who's next? Ada lagi? Atau masih pada ngantuk? Oke, kalau memang tidak ada lagi, coba saya untuk menyampaikan apa yang saya peroleh seperti itu, teman-teman. Mungkin saya akan izin untuk share screen. Oke, sebagai bukti saya juga membaca. Jadi saya juga membaca, tidak hanya untuk teman-teman, saya juga membaca, saya juga memberikan catatan seperti itu pada apa-apa yang menjadi poin penting yang ingin diadres, disasar, dituju dalam artikel ini, dan saya membuat sedikit catatan-catatan. Pertama, jelas kita mulai dulu dari abstrak. Di sini teman-teman sudah bisa baca secara clear, secara jelas. The framework is composed of 4 positions, chronologically sequenced according to the dominant understanding of sustainable tourism as a position or goal. Jadi dia coba membaca ini dari 4 klasifikasi ini secara sekuensial. Secara sekuensial itu secara kronologis gitu, teman-teman. Awalnya gimana, berubah menjadi gimana, sampai kemudian berkembang menjadi gimana. Dan itu ya tadi sepakat dengan Mbak Anur, itu ada 4 yang utama, polar opposite, kemudian continuum, movement, dan convergence. Jadi berlawanan, kutubnya saling ekstrim, continuum itu rangkaian. Jadi sebenarnya mass tourism sama sustainable tourism itu satu rangkaian aja. Dia bukan dalam kondisi yang sangat ekstrim, baik buruk, benar salah, besar kecil, bukan seperti itu. Kemudian movement, ya ini tadi yang juga sudah disampaikan bahwa ini butuh adanya pergerakan, bahwa tourism itu adalah posisi ideologi sadar kita untuk masa itu lebih memiliki keberlanjutan dan akan memiliki prinsip-prinsipnya. Lebih sustainable itu seperti apa sih? Bukan kemudian satu kondisi yang datang dari langit, tapi itu kondisi yang harus diperjuangkan. Lalu kemudian convergence atau konvergensi itu kalau teman-teman di KBBI itu artinya memusat pada satu titik. Jadi
Recording in progress. Kontinum. Nah, itu tidak bisa sepenuhnya lepas dari mass tourism. Bagaimanapun mass tourism menjadi hal yang tidak bisa terelakkan. Teman-teman sudah pernah belajar mengenai awal-awal dunia setelah dunia kedua belum? Sudah pernah ada yang menyampaikan belum? Sudah pernah, Bu. Sudah pernah, Mas. Oke. Nah, apalagi sama Mbak Intan kan sudah menyampaikan tourism itu fenomena misalnya di daratan Mediterania seperti itu, dengan kondisi dunia yang makin stabil, daratan Mediterania dan lain sebagainya. Ya awalnya mass tourism, teman-teman. Itu fakta yang tidak bisa kita pungkiri gitu, sebagai satu basis aktivitas. Lalu kemudian, tapi di sini ada kritik, too simple and too impractical. Jadi terlalu oversimplifikasi terhadap fenomena pariwisata yang sangat kompleks dan dinamis. Kalau tadi meminjam apa yang dituliskan oleh Mbak Nur seperti itu. Catatan saya, tourism tidak homogen sehingga tidak bisa disimplifikasi. Kemudian catatan lagi, sustainable tourism masih dalam satu rangkaian dengan mass tourism karena beberapa sifat dasar dan karakteristik dari mass tourism tidak bisa dilepaskan oleh sustainable tourism, termasuk infrastruktur, transportasi, dan lain sebagainya. Lalu the third position, the movement. Sustainable tourism sebagai gerakan untuk membuat mass tourism lebih sustainable. Dan itu disesuaikan dengan sustainable development. Tadi disampaikan oleh siapa ya? Ada yang menyinggung juga tentang sustainable development. Kemudian the fourth position, convergent. No matter in what scale, tourism harus lebih sustainable. Jadi kalau konvergensi ini dia sifatnya lebih komprehensif, lebih untuk merangkul keseluruhan. Jadi nggak peduli apakah itu mass tourism, apakah itu small scale tourism, semuanya harus lebih sustainable. Jadi sustainable itu tidak dalam satu konsep khusus kecil, tapi dia diterapkan untuk segala macam kondisi dan situasi. Lalu yang terakhir, catatan saya, secara keseluruhan, kerangka konseptual dalam tulisan ini, baik struktur dan sebagian besar kontennya, menjelaskan beberapa konflik dan perdebatan yang telah terjadi dalam mendefinisikan, memahami, dan mengartikulasikan secara praktikal konsep pariwisata berkelanjutan. Jadi ide pokoknya ada di sana, teman-teman. Si penulis, si Clark coba untuk men-sum up, membuat satu conclusion atas tulisan dia. Itu dari saya, catatan saya. Mungkin ada yang ingin menanggapi atau bertanya, silakan. Atau silakan kalau Mas saya tidak setuju dengan apa yang Mas sampaikan. Nah itu akan lebih, bukan lebih bagus ya, itu akan lebih menghangatkan suasana. Silakan. Just chat. Ada yang ingin ditanyakan, silakan. Tidak ada? Tidak ada? Jelas, teman-teman? Kalau jelas, oke, kalau jelas mungkin saya akan pindah ke materi seperti itu. Kita akan pindah ke materi. Semoga saya bisa share screen. Sudah muncul kah materinya? Sudah, Mas. Oke, ini general overview, teman-teman. Pariwisata berkelanjutan, definisi, konsep,
prinsip, ruang lingkup, peluang, dan tantangan penerapan. Jadi karena ini general overview, skupnya luas sekali, ada definisi, ada konsep, ada prinsip, ada ruang lingkup, ada peluang dan tantangan secara praktis. Karena tourism sendiri kan kalau kita mengacu pada beberapa pengklasifikasian disiplin ilmu, kita itu masuknya ke applied science. Jadi ilmu terapan, kira-kira seperti itu. Jadi konteksnya itu kita bukan ilmu murni macam filsafat, macam sastra, macam antropologi, tapi kita ada basis praktikalnya seperti itu. Maka dari itu peluang tantangan penerapan juga menjadi penting untuk diskusi dalam pembahasannya lebih. Oke, kemudian kita ini mulai dari menjadi bangunan sejak dekade terakhir dari abad ke-20 sampai abad ke-21. Ini dari Richard Shapley juga nulis ini, Bates juga nulis ini. Kemudian kalau kita mau meruntut secara lebih detail, munculnya terminologi pembangunan berkelanjutan yang diprakarsai oleh the International Union for the Conservation of Nature dalam World Conservation Strategy pada tahun 1980-an, yang kemudian disusul oleh World Commission of Environment and Development atau WCED pada tahun 1987 melalui terbitnya sebuah dokumen yang berjudul Our Common Future. Mungkin ke depan akan saya sampaikan seberapa jauh diskusinya hari ini. Kemarin ada satu artikel dari beberapa penulis besar yang mengatakan kalau perdebatan pembangunan berkelanjutan itu sudah levelnya di bumi makin seperti ini, pemanasan global, kebenangan, kemudian kelangkaan daya, perubahan iklim, musim yang berganti, makin marah. Maka hari-hari ini dinamakan dengan istilah Recording in progress. landscape yang ada. Pertama, kemudian dikhawatirkan kita ke 6 kepunahan massal. Nah, nanti itu akan jadi materi kita selanjutnya. Tapi sebenarnya kesadaran itu sudah muncul dari 1980-an, tepatnya tahun 1987. Silahkan nanti teman-teman kalau mau cari, kalau tidak salah saya juga punya ini satu dokumennya, Our Common Future, yang itu melahirkan apa yang dinamakan dengan Sustainable Development. Nah, Sustainable Development ini kemudian menjadi semacam norma global yang diacu dalam berbagai disiplin keilmuan, berbagai disiplin praktis, termasuk dalam pariwisata. Maka dari itu, di pariwisata muncullah terminologi pariwisata berkelanjutan, pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Muncullah terminologi-terminologi seperti itu secara historis. Lalu ya, Sustainable Development Goals teman-teman sudah sangat paham, ada 17 indikator: no poverty, zero hunger, good health and well-being, quality education,
gender equality, clean water and sanitation, kemudian affordable and clean energy, decent work and economic growth, industry innovation and infrastructure, reduce inequality, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water. Ini satu hal yang menarik. Sebelumnya jarang sekali orang yang berpikiran kehidupan di bawah air. Life on land, kemudian peace, justice, and strong institutions, kemudian yang terakhir adalah partnerships for the goals. Ya, life below water menjadi salah satu. Nah, kalau sustainable development itu setidaknya ada 4, economically viable, socially and culturally acceptable, technologically appropriate, environmentally sustainable. 4 siklus itu, 4 aspek, komponen, elemen yang memiliki satu siklus yang saling berhubungan satu sama lain. Jadi prinsip dari sustainable development kalau secara umum itu no left behind. Jadi tidak ada satupun yang tertinggal, yang ditinggalkan. Semua harus diakomodir. Kemudian keberlanjutan pada bidang pariwisataan selanjutnya dapat dipahami sebagai irisan dari 3 aspek besar yang mencakup aspek sosial budaya, aspek ekonomi, serta aspek lingkungan. Ini dari UNWTO, United Nations World Tourism Organization, tahun 2004. Nah, ini saya pikir teman-teman sudah sangat paham secara garis besarnya seperti apa. Kemudian prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan, ini dari Moufford and Moon, kemudian Roberts, kemudian Dhani dan Jamal. Saya coba elaborasikan. Pertama, keberlanjutan lingkungan, yaitu melestarikan dan mengolah sumber daya, terutama yang tidak terbarukan dan sangat berguna untuk mendukung kelangsungan hidup. Maka untuk mencapai hal tersebut, perlu dilakukan tindakan mengurangi polusi udara, tanah, dan air demi keberlanjutan keanekaragaman hayati dan warisan lanskap alam. Kenapa kemudian ini penting, misalnya seperti itu? Kenapa Mas ini kemudian penting? Kasus contoh misalnya seperti ini. Kalau teman-teman misalnya gemar dengan wisata bahari, ada istilah snorkeling, diving, dan lain sebagainya, itu jelas akan berhubungan dengan misalnya coral reef atau terumbu karang seperti itu. Teman-teman punya hobi jalan-jalan misalnya ke Wakatobi, ke Raja Ampat, ke Bunaken misalnya untuk diving atau snorkeling. Kalau itu tidak dilakukan atau tidak dikelola secara sustainable, terumbu karang itu rusak, maka manusia terancam. Karena apa? Karena terumbu karang itu menjadi salah satu komponen alam, biodiversitas, keanekaragaman hayati yang menampung oksigen. Jadi oksigen kita itu adanya di lautan seperti itu, teman-teman. Yang paling banyak meskipun ya ada dari terrestrial forest atau hutan-hutan pada umumnya, hutan Kalimantan misalnya, hutan Sumatera, atau hutan-hutan di estuari, misalnya mangrove dan lain sebagainya. Nah, hal seperti itu harus coba dipahami oleh tourism. Jangan sampai tourism, yang penting dapat untung, yang penting kita nggak rugi. Lalu hal-hal yang prinsipil seperti itu, yang dampaknya mungkin tidak secara langsung, tapi sangat sulit sekali untuk merestorasi itu. Misalnya saya pernah di Kepulauan Seribu coba untuk nanam koral, nanam terumbu karang, itu tumbuhnya sangat lama. Atau misalnya pengalaman di Sumatera kemarin nanam mangrove itu tumbuhnya hanya 0,03 cm per tahun. Nah, kalau itu semua rusak akibat aktivitas tourism, ya keberlanjutan lingkungan tidak akan tercapai seperti itu. Kira-kira secara analoginya seperti itu, teman-teman. Kemudian keberlanjutan sosial budaya, menghormati hak asasi manusia, jelas human right, dan berupaya untuk memberikan peluang yang sama bagi semua anggota masyarakat. Maka untuk mencapai hal tersebut perlu dilakukan distribusi manfaat dengan fokus utama untuk mengurangi kemiskinan, karena ini berhubungan dengan sustainable development, yaitu no poverty.
Terdapat pula fokus yang menekankan pada aktivitas untuk menjaga dan merawat sistem kehidupan sosial guna mengantisipasi dan mengatasi segala bentuk eksploitasi. Kata kuncinya ada di memberikan peluang yang sama untuk menghargai hak asasi manusia bagi semua masyarakat. Karena apa? Karena ini juga untuk menghindari konflik. Katakanlah satu tempat wisata rame, tapi ternyata itu hanya dikuasai oleh segelintir orang, elitis-elitis tertentu. Maka dari itu akan muncul potensi untuk terjadinya konflik secara horizontal. Karena apa? Karena merasa tidak adil mungkin masyarakat. Lalu yang jelas mengurangi kemiskinan. Bagaimana kemudian turisme bisa berguna untuk itu? Memberikan dampak secara ekonomi dalam membuka lapangan kerja, mendorong tingkat pendapatan per kapita yang semakin lebih, atau mendukung ketahanan ekonomi rumah tangga atau household income. Kemudian melibatkan masyarakat atau komunitas lokal, ya ini involving local community ini menjadi satu yang penting. Yang ini nanti mungkin akan turun dalam konsep yang namanya community based tourism, itu akan kita bicarakan di sesi berikutnya. Sebagai pihak yang ikut serta dalam pengambilan keputusan, mohon maaf saya typo, dan penyusunan kebijakan, baik dalam skala pengelolaan atau perencanaan pengembangan sektor pariwisata. Jadi bagaimana kemudian keberlanjutan sosial budaya ini menitik beratkan adanya keterlibatan komunitas lokal, karena perencanaan tidak lagi bisa bersifat top down, maksudnya dari atas langsung, oh sini dikembangkan wisata agrowisata misalnya. Iya kalau masyarakatnya punya kemampuan di situ, iya kalau masyarakatnya mau, tapi kalau enggak, itu justru akan menjadi proyek-proyek skema kenabian, seakan-akan kita adalah orang yang paling tahu pada satu kondisi di masyarakat, tapi ternyata itu tidak efektif. Kemudian meningkatkan kemampuan masyarakat untuk melestarikan budaya sekaligus beradaptasi dengan budaya-budaya baru yang dibawa oleh wisatawan dengan mengedepankan unsur yang harmonis. Jadi bagaimana ini cross cultural understanding terbangun di sini, tapi juga tidak mematikan kelestarian budaya asli. Meskipun di sini nanti akan ada teman-teman yang budaya yang asli itu yang seperti apa sih Mas? Nah itu perdebatannya akan sangat panjang. Kemudian keberlanjutan ekonomi, ya ini jelas berhubungan dengan welfare, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam hal penguatan daya beli dan efektivitas pembiayaan di bidang ekonomi. Di satu sisi, keuntungan secara ekonomi juga dapat berlangsung dalam kurun waktu yang lama melalui pengelolaan keuangan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat atau komunitas yang terlibat di bidang pariwisata. Jadi keberlanjutan ekonomi itu menghendaki lahirnya satu tempat wisata yang tidak hanya viral 1 bulan, lalu setelahnya tutup. Banyak yang seperti itu. Ada teman-teman yang bisa menyebutkan di sini tempat wisata yang selama 1 bulan, ya nggak 1 bulan lah, beberapa bulan viral tapi tiba-tiba tutup gitu, dan sekarang sudah tidak terdengar lagi. Ada yang bisa memberikan contoh? Silahkan. Nah, nggak apa-apa. Misalnya di tempat kalian sendiri yang mungkin kita di sini nggak tahu gitu, nggak masalah. Sangat tidak. Contohnya di sini Mas, itu di daerah saya, begini viral. Mungkin saya ingin menjawab, Pak. Oke, silahkan Mbak. Siapa ini? Kalau seperti yang tadi Bapak sampaikan, tempat wisata yang beberapa bulan aja viral, terus berikutnya udah tidak ada pengunjung lagi, itu contohnya seperti di tempat saya di Sorong itu ada banyak sekali, ada beberapa tempat wisata yang hanya beberapa bulan itu viral dan banyak sekali pengunjungnya, tapi untuk sekarang ini udah jarang pengunjung yang ke tempat wisata itu. Contohnya seperti Bukit Seribu HBM, itu waktu awal viral itu pengunjungnya itu dari sore sampai malam jam 12 itu masih rame, Pak. Tapi kalau untuk sekarang itu udah berkurang karena kayak kan sekarang itu kita mau lihat kayak tempat wisata yang viral itu kan bisa lewat
kayak postingan-postingan orang di Instagram. Jadi kayak ada postingan baru gitu, kayak tempat wisata baru, berarti mereka berkunjung ke tempat wisata yang baru, dan yang awalnya ramai itu udah berkurang karena mereka berkunjung ke tempat wisata yang baru lagi. Nanti seterusnya begitu lagi, kalau ada postingan baru kayak tempat wisata yang viral, nanti mereka berkunjung di situ lagi, yang keduanya itu nanti berkurang lagi. Terus begitu sampai terus berkelanjutan seperti begitu, Pak. Itu di tempat saya di Sorong. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Dengan siapa ini? Mbak siapa? Kak siapa? Hulda, Pak. Hulda. Oke, Hulda. Terima kasih sekali. Ceritanya menarik. Itu tadi satu contoh real dari Hulda yang mengamati tempat wisata di daerah tempat tinggalnya di Sorong. Rame, kemudian karena ada postingan di tempat lain, tempat itu ditinggalkan. Ya kira-kira seperti itu teman-teman. Hulda sudah coba menyampaikan satu contoh kasus yang itu terjadi di lapangan. Secara ekonomi tentunya itu juga tidak sustain, tidak berlanjut seperti itu. Mungkin baru masyarakat mau menikmati hasilnya secara ekonomi, tapi kemudian karena tadi ditinggalkan oleh wisatawan, ya sudah, tempat itu tidak lagi memberikan dampak secara ekonomi dalam konteks aktivitas wisata. Oke, itu kemudian saya lanjutkan. Nah, pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan harus memperhatikan indikator-indikator yang mencakup, nah ada 13 indikator, itu dari Indicators of Sustainable Development for Tourism Destination, a guidebook dari UNWTO tahun 2004. Ya jelas pertama kesejahteraan bagi masyarakat komunitas tempat, terjaganya aset budaya baik fisik maupun non-fisik, partisipasi masyarakat komunitas lokal dalam aktivitas kepariwisataan, tercapainya keuntungan secara ekonomi dari aktivitas kepariwisataan, proteksi bagi sumber daya alam, pengelolaan sumber daya langka dalam skala terbatas dengan prinsip perlindungan, kemudian kontrol terhadap aktivitas kepariwisataan, pembatasan dampak dari aktivitas kepariwisataan yang berlangsung, pembaharuan produk dan pelayanan kepariwisataan. Mungkin ini cocok untuk menjawab, bukan menjawab ya, merespon apa yang tadi sudah sampaikan. Jadi gimana sih untuk membuat satu tempat wisata itu sustain, misalnya secara ekonomi agar didatangi, ya harus dilakukan pembaharuan, harus dilakukan penyegaran, rejuvenasi produk dan pelayanan kepariwisataan. Jadi karena pariwisata itu sangat dinamis, mungkin tahun ini destinasi A luar biasa mendapat sorotan karena masyarakat sedang sangat senang atau ada faktor tertentu yang membuat itu menjadi hal yang menarik. Tapi kemudian di tahun berikutnya itu akan kalah dengan destinasi-destinasi baru yang bermunculan. Nah, maka pembaruan produk dan pelayanan kepariwisataan itu menjadi penting. Tourism product and services itu menjadi penting. Kemudian tercapainya tingkat kepuasan wisatawan atau tourist satisfaction. Jadi jangan sampai nanti turis ke situ tidak akan ada yang dinamakan revisit intention. Revisit intention itu maksud untuk kembali lagi, sehingga akan ada yang dinamakan dengan repeater guest. Jadi kan ada istilah, kalau istilah dasar ensiklopedia di pariwisata seperti itu teman-teman, repeater guest. Kalau ada repeater guest artinya tempat wisata itu kemungkinan akan sustain. Karena apa? Karena misalnya Mas Iswan berkunjung ke satu destinasi A. Berapa bulan kemudian Mas Iswan berkunjung ke situ lagi. Artinya Mas Iswan bisa dikatakan secara kasar ya puas dengan apa yang diperoleh di situ. Kemudian meningkatnya kesehatan dan keamanan di lingkup kawasan atau destinasi wisata. Kemudian tersusunnya perencanaan dan pengembangan yang menerus. Kemudian yang terakhir adalah keberlanjutan sistem pengelolaan pariwisata. Itu prinsip pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata yang berkelanjutan. Kemudian peluang dan tantangan pariwisata berkelanjutan. Memang hari ini kesadaran publik pada konservasi lingkungan itu sudah meningkat, ya itu tentunya bisa menjadi peluang teman-teman. Enggak hanya di Indonesia, saya pikir secara global
setelah Sustainable Development Goals itu menjadi norma global yang masif, publik mulai memiliki kesadaran kepada lingkungan, meskipun tingkatnya belum optimum, misalnya belum maksimal dan lain sebagainya. Tapi ini sudah bisa menjadi indikator bahwa misalnya tempat-tempat wisata yang hari ini ramai dikunjungi adalah tempat-tempat wisata yang berlabel eco-friendly, misalnya berlabel sustainable, misalnya. Nah, itu peluang dalam penerapan pariwisata berkelanjutan. Lalu masifnya upaya pelestarian dan pemanfaatan budaya lokal. Nah, di beberapa kasus, terutama di cultural tourism seperti itu, kebudayaan menjadi satu hal yang dianggap sebagai aset dalam tanda petik, sehingga pengembangan pariwisata itu inline atau sejalan dengan masifnya upaya pelestarian dan pemanfaatan budaya lokal. Hal ini bagus di satu sisi karena untuk menjamin adanya keberlanjutan jelas kemenerusan dari kebudayaan itu. Karena kalau kebudayaan itu tidak dirawat, dikelola, juga khawatirnya itu tidak akan bisa diwariskan atau tidak akan menerus. Tapi di satu sisi kalau kebudayaan ini over utilization atau dimanfaatkan terlalu berlebih, maka akan muncul istilahnya komodifikasi. Nah, itu nanti mungkin akan dibahas di mata kuliah lain, istilah dari komodifikasi budaya dalam konteks pariwisata. Ini banyak sekali ditemui. Bali, kasus contoh yang dekat, Jogja juga mulai beberapa bentuk atau manifestasi kebudayaan itu coba untuk dituristifikasi. Kalau meminjam istilahnya Michael Picard itu turistifikasi. Sebagai contoh misalnya ada wayang, teman-teman nanti sempat ke Jogja, ke Sono Budoyo, Museum Sono Budoyo, itu ada wayang yang memang khusus untuk turis. Jadi kalau wayang itu biasanya pakemnya satu malam full gitu, kemudian karena ini dikhususkan untuk turis ya sekian menit saja, seperti teaser gitulah kira-kira. Nah, banyak perdebatan soal itu, itu dianggap keluar dari pakem, mengkomersialisasikan budaya dan lain sebagainya. Tapi ada juga tantangannya, teman-teman. Tantangannya pertama adalah over tourism. Pandemi COVID kemarin sebenarnya menjadi titik yang sangat signifikan. Dari awalnya sebelum pandemi COVID 2019 itu kan tourism sangat meningkat drastis all around the world lah, across the globe. Tourism sangat-sangat jadi fenomena yang luar biasa. Kunjungan wisatawan juga meningkat, jumlah perjalanan wisatawan global juga meningkat. Tapi ketika COVID anjlok drastis, terjun bebas. Tapi pun sekarang sudah bangkit lagi karena saya tidak tahu pariwisata sudah seperti kebutuhan orang untuk makan hari ini. Dengan COVID yang seperti ini, saya beberapa kali di Jogja atau keluar kota juga sudah ramai kunjungan seperti itu, teman-teman. Dan bahkan yang membuat saya heran, muncul atraksi-atraksi baru, destinasi-destinasi wisata baru yang mungkin saya 2-3 tahun lalu ke situ tuh belum ada. Tapi sekarang, wow, sudah menjadi tempat wisata. Dan itu ada pengunjungnya. Over tourism. Lalu ada juga indeks iritasi atau irritable index. Ini juga menjadi tantangan bagi pariwisata berkelanjutan. Seperti di foto ini, turis, your luxury trip, my daily misery. Jadi perjalanan mewahmu adalah kesedihan harianku, kira-kira seperti itu. Itu dari masyarakat lokal yang mengkritik aktivitas wisatawan yang mengunjungi wilayah tempat tinggalnya. Lalu kemudian produksi sampah yang belum bisa dikendalikan. Ya, ini banyak sekali. Contohnya teman-teman, sampah plastik terutama yang tidak bisa terurai secara biologis di lingkungan itu kemudian menjadi ancaman. Dan tempat-tempat misalnya pantai yang dulunya sepi kemudian didatangi wisatawan itu kan ada sampah yang carry over gitu, ada sampah yang
misalnya dari pusat-pusat tertentu dibawa ke situ karena dibawa oleh wisatawan, atau kemudian pengelola harus menyediakan itu untuk memenuhi kebutuhan wisatawan, dan itu meningkatkan produksi sampah di destinasi wisata. Oke, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Silahkan, apakah ada pertanyaan teman-teman? Izin bertanya. Izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Siapa dulu? Mau switch Jepang dulu atau? Ardi dulu, Mas. Ardi. Oke, Ardi. Oke. Yang saya notice dari tadi, Pak Bayu ini memberi statement ini pariwisata lebih berkelanjutan, lebih sustainable. Apakah ada suatu cara yang bisa dilakukan mungkin untuk menjadikan pariwisata ini sepenuhnya sustainable? Soalnya saya membaca jurnal tahun 2010 dari Sorensen ya, itu menyatakan bahwa dengan perspektif yang sekarang, pariwisata yang sepenuhnya berkelanjutan itu hanya fantasi, karena kebanyakan penyedia jasa wisata itu hanya berfokus dalam satu dari tiga aspek yang tadi, yang sosial, ekonomi, dan konservasi alam, seperti itu, Pak. Oke, Ardi, terima kasih. Terima kasih sudah baca tulisannya Sorensen. Tulisan yang menarik juga. Meskipun saya juga ada kritik secara personal terhadap tulisannya Sorensen. Ini yang dinamakan dengan ongoing proses kalau di bahasa saya. Jadi sustainable tourism itu sebagai sesuatu yang kita perjuangkan gitu. Kalau itu terwujud atau enggak, bagi saya no one knows gitu ya, nggak ada yang tahu juga. Bahkan di perdebatan yang baru-baru, misalnya tulisannya Higham Miller dan lain sebagainya, itu nggak bisa memastikan tourism itu akan sustain atau tidak. Atau yang paling terakhir lah 2021, misalnya Colin Michael Hall juga menulis soal itu juga tidak bisa memastikan. Tapi ini adalah proses perjuangan seperti itu. Jadi kita tidak sustainable tourism itu adalah satu konsep yang tidak mengarah pada fatalisme. Fatalisme itu jadi kondisinya udah rusak, biarin aja lah rusak sekalian gitu. Standing point-nya ada di situ. Jadi bagaimana sustainable tourism itu kemudian hadir sebagai wacana untuk memperbaiki kondisi, mengubah kondisi ke arah yang lebih baik, tapi it's always ongoing process. Itu selalu proses yang terus berkembang. Memang sifatnya sangat sulit, sangat sulit sekali. Even itu ekowisata misalnya. Kalau ekowisata in the protected areas itu kan hal yang sangat-sangat di level konservasi lingkungan itu kan sangat-sangat utuh ya. Apalagi misalnya di taman nasional gitu atau di hutan lindung. Itu bahkan aktivitas wisata itu sedikit mereduksi keanekaragaman hayati yang ada di situ. Tapi ya apalagi yang bisa kita lakukan? Ataukah kita harus mengizinkan, atau kita harus menjadi radikal, semua orang tidak boleh melakukan perjalanan wisata? Itu juga tidak mungkin. Maka dari itu, bagus Mas Ardi pertanyaannya. Saya juga beberapa tahun yang lalu membaca punya Sorensen. Ya, sustainable tourism it's a fantasy, tapi bagi saya Sorensen absen di semangat konstruktifnya. Jadi kalau secara ontologis, secara substansi pemikiran, Sorensen sangat pesimis bahasa saya. Sorensen sangat pesimis. Ya, kalau misalnya sudah tahu bahwa ini fantasi dan itu kondisi yang tidak bisa dicapai, apakah kita akan berhenti ataukah kita lanjut? Nah kan kemudian pertanyaan praktikalnya hanya seperti itu. Tapi kalau sustainable tourism menghendaki, ya udah kita tetap berlanjut saja, ongoing proses. Kira-kira seperti itu Mas Ardi. Apakah cukup menjawab? Cukup menjawab, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Oke, siapa lagi yang selanjutnya? Saya izin
saya. Oke, Iswan, silahkan. Sebenarnya saya cuma cukup penasaran aja. Kebetulan setahu saya Mas Husnul juga mengampu mata kuliah pariwisata bahari kan. Kebetulan di daerah asal saya itu di Sulawesi Selatan dulu, di Sulawesi Selatan dulu itu kami didatangi oleh kayak mungkin Kementerian Konservasi atau Lingkungan Hidup misalnya itu, Mas, itu kayak ada bantuan beberapa pohon bakau yang untuk kita tanam, terus kita tuh sebagai volunteer, tapi sebenarnya nggak murni volunteer sih, soalnya dibayar sama pemerintah untuk nanam si pohon bakau itu di bibir pantai. Tapi kita juga diajari sama pemerintah, dari pemerintah waktu itu kayak cara tanam si pohon bakaunya yang benar. Tapi pada kenyataannya pohon bakau itu kan kecil ya Pak. Itu yang bertahan sampai tumbuh itu karena adanya ombak cuma beberapa doang. Jadi sisanya itu kayak ya cuma apa ya? Cuma ditanam gitu tapi nggak tumbuh gitu. Soalnya diterjang ombak. Nah itu tuh dari pemerintah apakah tidak ada kayak solusi untuk kasus-kasus seperti itu? Soalnya kan kayak sayang gitu pohon bakonya jadi nggak tumbuh. Mungkin seperti itu. Oke, Iswan, pertanyaanmu sangat birokratis sekali. Sayang saya bukan PNS, jadi saya akan mencoba menjawab sebisanya ya. Oke, Iswan, saya berapa tahun ini berkecimpung dengan mangrove. Jadi memang mangrove itu sedang sangat seksi hari ini, Wan, apalagi setelah COP26 kemarin di Glasgow. Nah, Indonesia itu punya area hutan mangrove paling luas di dunia. Separuh di Asia itu di kita, di Indonesia, seperti itu. Dan ya kebetulan kita wilayah tropis, negara kepulauan. Jadi kita punya sumber daya itu. Mangrove itu menyimpan, kalau yang lain karbon kan diikat di pohon ya, kalau di terrestrial forest, di hutan-hutan pada umumnya. Kalau mangrove itu diikat di akar. Makanya mangrove itu namanya blue carbon. Itu bagus sekali untuk mengikat karbon, mengontrol iklim mikro dan lain sebagainya. Sekarang ada namanya Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Dulu kan ada namanya cuma Badan Restorasi Gambut. Sekarang ada Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Itu memang mereka melakukan penanaman, Wan, restorasi sampai 2045 kalau tidak salah, itu di laporan Kemenko Marves terbaru, karena tahun lalu saya juga dari Batam ngerjain mangrove, ada sekitar 6 juta lahan mangrove yang akan direstorasi seluruh Indonesia. 6 juta hektar. Saya nggak bayangin 6 juta hektar itu luasnya seperti apa, berapa kali lapangan bola, itu silahkan kamu hitung sendiri, itu kan sangat luas sekali. Cuman ya itu tadi, yang paling susah dari mangrove itu adalah perawatan. Nemit, mangrove itu jenisnya ada mangrove asosiasi, ada mangrove sejati. Ada namanya Bruguera, ada namanya Soneraceae, ada namanya Bruguera, Soneraceae, Rhizopora, dan lain sebagainya. Dan itu bervariasi, Iswan. Nah, kontrolnya memang sangat sulit karena mangrove ini tumbuhnya di substrat yang bawahnya itu tingkat salinitasnya tinggi. Salinitas itu keasinan, garamnya tinggi. Nah, itu perawatannya memang sangat susah. Tapi kalau Izwan, karena berbicara mangrove ya, banyak tempat wisata hari ini itu coba untuk memanfaatkan mangrove forest sebagai destinasi wisata. Satu contoh misalnya di Surabaya, di Wonokromo. Misalnya kalau di Jakarta di Muara Angke. Semarang misalnya di mana, itu juga berhubungan dengan itu. Jadi memang selain program dari pemerintah, resourcesnya itu memang susah dirawat, Man. Mangrove itu memang susah dirawat. Apalagi kalau itu ada intervensi aktivitas manusia gitu. Itu memang sangat sulit dirawat. Kira-kira seperti itu.
Oke, Mas. Oke, Wan. Makasih. Terima kasih. Semoga menjawab ya, Wan. Silahkan dicek tanamannya mangrove sudah tumbuh berapa sentimeter. Ada lagi silahkan yang lain. Itu dari Mas Ardi. Di Mas Ardi pertanyaannya sangat konseptual. Bagus. Kalau Izwan pertanyaannya lebih empiris, lebih praktikal. Bagus. Jadi kita punya dua contoh pertanyaan. Ada lagi silakan. Cukup? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya pikir cukup teman-teman. Sudah 1 jam lebih sedikit. Itu materi kita pada pagi hari ini. Terima kasih sekali atas perhatiannya. Kita akan bertemu minggu depan di hari dan jam yang sama, masih secara daring. Baru minggu depannya lagi secara luring. Seperti biasa, saya akan mengirimkan 1 artikel untuk teman-teman. Minggu depan akan seperti itu lagi. Saya berharap tidak hanya, saya catat tadi ada berapa orang ya. Tidak hanya 6 orang yang menyampaikan pandangannya seperti itu, tapi ada juga teman-teman yang lain. Nah, mungkin nanti di pertemuan entah pertemuan kelima lah, paling tidak teman-teman akan presentasi. Jadi saya akan juga memberikan tugas kelompok dan nanti teman-teman presentasi secara kelompok, kira-kira seperti itu. Oke, sebelum saya tutup, ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Kalau cukup, itu teman-teman terima kasih sekali atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau tindakan yang kurang berkenan. Sehat-sehat selalu. Sampai bertemu minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat pagi. Izin live ya.